taat itu bisa mengajarkan kita tuh berpikir ke depan lagi untuk, oh ya, ini tuh ada sesuatu yang baik, menuruti segala perintah Tuhan. Ya kan? Taat itu adalah satu mengasihi. Tanpa mengasihi, mustahil kita bisa taat. Mustahil. Ya. Tapi karena mengasihi, Tuhan aja mengasihi kita. Kok kita nggak mengasihi dia? Sedangkan kasih yang harus kita berikan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan. Berarti full banget ya. Tema tahun ini adalah sekali lagi bangkit jadi teranglah. Yes, bangkit jadi teranglah ya. Untuk jadi bangkit jadi teranglah, salah satunya adalah kita harus taat pada tuntunan Tuhan yang radikal ya. Oke. Taat, kalau tak bicara taat, kalau nggak ditegur enak ya. Oh, saya taat gitu ya. Tapi kalau ditegur nggak enak. Soalnya apa? Merasa kebebasan kita yang dibelenggu, merasa kebebasan kita yang diatur ya. Biasanya kalau orang yang disuruh taat, lagi kecil gitu ya, saya ingat lagi kecil kalau suruh gampang belajar, pasti susah untuk belajar. Kenapa? Namanya pengen main dulu, ya kan? Orang tua selalu bilang belajar dulu ya, baru main. Dibalik sama kita, main dulu baru belajar, ya. Karena apa? Karena kita memberontak gitu ya. Nah, siang hari ini kita akan belajar mengenai taat ya. Yuk, kita baca dulu temanya. Taat adalah dari Matius 5 ayat 14. Ini adalah ayat yang menjadi tema kita sepanjang tahun. 3, 2, 1. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau saya bilang, kamu adalah terang dunia kepada Anda. Anda bilang, kamu adalah terang dunia, balik kepada saya. Ya, firman Tuhan itu indah, bukan untuk satu orang. Untuk saya dan untuk saudara-saudara, untuk saudara-saudara dan untuk saya juga. Amin. Iya, kita semua adalah terang dunia. Itu perintah. Tidak ada satupun di antara kita yang bukan terang dunia. Kenapa? Karena kita sudah dikeluarkan, ditebus oleh Tuhan dari kegelapan menjadi terang. Dan tugas kita itu mengeluarkan di ayat 16. Tugas kita itu mengeluarkan sesuatu dari kehidupan kita. Ya. Di ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu di depan orang, supaya mereka, orang-orang di sekeliling kita, melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga ya. Nah, untuk menjadi taat ya, ada dua dasar untuk menjadi taat. Ya. Yang satu adalah mengasihi. Firman Tuhan itu indah ya. Coba dibuka di ayat Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kita akan taat pada seseorang ya, kalau kita mengasihi dia. Kalau kita nggak mengasihi dia, apakah kita bisa taat? Enggak ya. Nah, satu kejadian tuh kemarin, aku bilang Tuhan Yesus itu dahsyat benar-benar. Itu saya diuji. Hari ini saya ngomong taat, kemarin diuji gitu, ya kan? Nah, kemarin Jumat kan menara doa nih kita. Saya nggak lihat HP karena memang dalam bulan ini adalah bulan tersibuk peak season bagi perusahaan saya, karena kan bulan depan adalah tanggal 10 Lebaran Idul Fitri. Jadi kan banyak sekali kan yang pinjem. Nah, udah seminggu ini saya nggak ini.
Gigiku ada gangguan dikit, nggak tahu kenapa ujuk-ujuk. Nah itulah yang kata nama ujuk-ujuk itu tiba-tiba menimpa aku juga gitu. Nah ujuk-ujuk gigiku ini yang satu ini goyang, goyang kan udah nyut-nyut, lumayan nyut-nyut gitu. Kemarin dapat tugas pas dibuka jam 5, dapat tugas. Wah ampun, aku tuh tadinya mau ngetik tuh jam 5 itu. Ngetiknya apa? Mi, tolongnya nanti doakan saya sakit gigi. Gitu. Saya tuh mau ngetik itu, tapi di situ aku bilang, aku udah nggak mau deh. Aku benar-benar udah nggak mau deh. Aku udah mau ngetik, udah dibuka, udah mau ngetik. Yang keluar cuma siapa? Shalom Mi, oke. Aduh kok bisa oke? Aku bilang kenapa bukan yang tadi aku pikirkan gitu, tau nggak? Kan rasanya tolak belakang banget ya. Rasanya saya kayak diikat gitu loh. Saya udah punya pikiran nggak mau gitu karena nyut-nyut gitu. Tapi di tanganku kok ngetiknya beda gitu. Taat itu benar-benar bedanya di situ. Di satu sisi, ya, saya mau menolak. Tapi di satu sisi ada sesuatu yang mendorong untuk taat. Kenapa? Karena mengasihi. Aku melakukan itu bukan karena aku mengasihi siapa-siapa. Terlebih karena, ya Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga yang nyuruh kepada mami. Pasti, gak mungkin enggak. Ya kan? Loh dulu-dulu kok bukan aku, kok mesti hari itu gitu kan? Lucu kan? Kok dulu-dulu enggak loh? Ya kok bisa hari itu gitu? Aneh kan? Aku bilang, masa iya saya harus sambil nanti di akhir doa juga saya mendoakan diri sendiri. Aku juga jadi mikir, sebenarnya boleh kan? Boleh nggak mendoakan diri sendiri? Tapi kan rasanya mulut juga nggak bisa ngomong lagi gitu. Ya akhirnya Tuhan aku percaya. Satu hal yang aku percaya, aku mengasihi engkau. Prinsipnya aku mengasihi engkau, aku taat. Pasti gigiku sembuh pada waktu saya doakan orang. Ya kan? Itu kan satu janji Tuhan juga kan? Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Lah kenapa aku gak percaya? Ya kan? Akhirnya aku bilang, Tuhan aku percaya. Oleh bilur-bilurnya kalau orang saya doain orang sembuh kok saya gak sembuh, gak mungkin. Ya kan? Loh saya mengasihi engkau dan saya juga taat kepada dikau. Aku bilang, bukan saya mengelak, tapi saya melakukan. Walaupun memang udahnya lagi mau ini udah mau nyut-nyut lagi. Aduh Tuhan, nyut-nyut nih. Nah, puji Tuhan. Sejak dari saya doa sampai hari ini nyut-nyutnya hilang. Itulah Tuhan yang kita sembah. Ya kan? Jadi kita kalau mau taat, nggak ada jalan. Karena apa? Tubuh, jiwa, dan roh kita ini selalu nolak. Ya kan? Nolak selalu untuk nurut gitu. Menurutin perintah Tuhan tuh selalu nolak. Itu udah gak bisa lewat gitu. Pasti gitu. Ya kan? Contoh yang gampang. Lampu stopan. Semua tahu stopan itu naiknya jadi berapa melanggar? 3.000. Aduh, sakit hatiku. Ya kan? 3.000 loh. Ya kan? Dulu pulang dari gereja nih, bablas aja, tek gitu. Ya kan? Nggak ada ini pagi-pagi kalau mau benar doa kan masih sepi kan? Cek semua. Sekarang aku pun takut. Iya, aku pun takut kalau mau melangkah. Walaupun tadi juga udah mulai Debbie bilang, tadi taat iya juga. Takut, kenapa? Bukan karena apa-apa. Walaupun motivasi saya 3.000, tapi kan Tuhan luruskan, benar gak? Bukan 3.000, coba kalau saya lupa. Ya. Kejadian ujuk-ujuk gigi yang nongol sakit aja kita nggak tahu. Kalau satu terjadi mobil yang datang aja juga ujuk-ujuk, ya kan? Kita kan nggak bisa, Superman, set gitu kan nggak mungkin, ya kan? Ujuk-ujuk, ya kan? Aku bilang, Tuhan benar juga ya. Kalau 3.000 itu satu motivasi kan saya nggak mau ngasih, tapi di lain sisi saya tuh berpikir, ya 3.000 sebenarnya untuk keselamatan aku juga. Ya kan? Taat itu bisa mengajarkan kita tuh berpikir ke depan lagi untuk, oh ya, ini tuh ada sesuatu yang baik. Menuruti segala perintah Tuhan. Ya kan? Taat itu adalah satu mengasihi. Tanpa mengasihi, mustahil kita bisa taat. Mustahil. Ya. Tapi karena mengasihi, Tuhan aja mengasihi kita. Kok kita nggak mengasihi dia? Sedangkan kasih yang harus kita berikan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi.
dan kekuatan. Berarti full banget ya. Nah, yang pesan yang bulan ini taat kepada tuntunan Tuhan secara radikal. Betul. Kenapa radikal? Segenap hati, segenap jiwa, itu kan radikal banget, ya kan? Itu benar-benar dibutuhkan sesuatu yang kita tuh all out banget sama Tuhan. Kalau nggak all out, ya kita sulit untuk berjalan. Karena perintah-perintahnya itu Tuhan udah bilang, perintahku nggak susah kok. Cuma yang bikin susah adalah kita sendiri gitu. Ya kan? Kita sendiri yang suka membuat segala perintah Tuhan yang gampang menjadi susah. Mengasihi gampang, tapi kalau ketemu orang yang kita kasih, berbunga-bunga, kasih kita kirim semua, ya kan? Tapi kalau ketemu orang yang saya benci, itu bunga-bunganya tidak akan ada. Yang keluar bunga-bunga layu, ya kan? Kenapa? Karena di satu sisi itu saya bisa melakukan karena orang-orang yang di sekitar itu adalah orang-orang baik. Tapi di sisi lain, karena berhubung dia pernah menyakitkan, pernah mengecewakan, pernah membuat saya gimana, membuat dihitung gitu. Sedangkan perintah Tuhan gampang, kasihilah sesamamu manusia. Gak pikir si A, si B, si C, si D. Tapi itulah, kalau kita nurut memang gampang. Tapi kalau kita gak taat, susah. Proses untuk menjadi taat bukan satu hari atau instan. Ya, kita semua murid, amin. Kita semua murid. Murid masuk dalam pemurnian. Dan itu satu proses yang Tuhan akan kerjakan. Ya, supaya apa? Supaya nanti akan berdampak kepada orang di sekitar kita. Ya. Yang kedua, kita bisa taat, selain mengasihi ada satu lagi, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah kita, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Sejauh mana kita mengenal Dia? Saya kenal sepengetahuan saya kenal menurut pengalaman saya. Kita semua kenal, gak mungkin gak kenal. Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang menebus dosa-dosa manusia, hanya dialah satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Kita kenal, 100% kita kenal. Kalau gak kenal gak akan ada di sini, gak akan. Kita kenal Dia, tapi apakah kita mengalami Dia? Karena ada kenal dan kenal. Kenal satu adalah benar-benar pengetahuan. Ayub berkata, menurut orang lain. Tapi sekarang Tuhan, menurut aku. Saya tidak mendengar orang, tapi apa yang saya alami. Mengenal Tuhan adalah pengalaman pribadi. Ya. Setiap pengalaman pribadi, saya selalu bilang, gak mungkin saya muluk-muluk. Ya saya harus ya nanti kalau sakit ya saya kenal Tuhan gitu, enggak. Kecil banget, sekecil semut pun itu adalah satu pengalaman pribadi kalau kita melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam. Ya. Setiap apapun yang kita lakukan, ya, kita akan melihat, oh ya Tuhan, Engkau ada dan Engkau yang mengerjakan. Walaupun kata orang ini satu kebetulan, tidak. Saya melihat itu adalah satu Tuhan yang bekerja. Ya. Nabi Nuh. Tuhan bilang dia adalah orang yang benar dan orang yang tidak bercela. Dia mengalami pengalaman indah dengan Tuhan. Kalau enggak, ngapain Nabi Nuh disuruh Tuhan bikin bahtera sekian hasta, berapa loteng, terus nanti binatang-binatang yang dibawanya tuh ini itu. Kalau dia nggak kenal Tuhan, dia nggak mungkin melakukan. Karena apa? Di tengah dia melakukan, dia dicerca, ditertawakan. Karena keadaannya kan bukan dalam keadaan akan hujan, cuaca gelap, atau ya kalau sekarang ada ramalan cuaca bahwa nanti minggu depan keadaannya dingin. Oh ya kita tahu minggu depan keadaan dingin, kita siap-siap pakai jaket gitu.
Saat itu kan tidak ada ramalan cuaca yang memberitahu, ya kan? Orang-orang juga tidak tahu apa yang kejadian, tapi Nuh bisa menurut karena apa? Karena dia kenal Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan. Dia mau mengerjakan yang menurut orang-orang saat itu sebagai bahan ketawaan, ya kan? Nah, kita juga terkadang akan mendapatkan hal seperti itu dalam hidup kita. Ya. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Kalau kita nurut sama Dia, kalau kita taat sama Dia, apapun juga, ya. Orang lain ketawakan, orang lain ngomong apa? Ih, ngapain pergi ke gereja ya hari Sabtu? Main aja, libur, nikmati hari diam di kota metropolitan. Jalan-jalan saja, sok suci, sok kudus, masuk ke gereja. Itu akan menggia-gia, akan apa? Akan ada mengia-ngia akan ada orang juga yang seperti mengipasi gitu ya. Tapi kan kita tahu, kita kenal Tuhan. Saya datang ke gereja bukan mau ketemu siapapun, terlebih saya ketemu Tuhan saya dulu. Saya pengen ngelihat apa yang akan Tuhan pesankan, apa yang akan Tuhan berikan, supaya saya ini mendapat satu kekuatan, supaya saya mendapat jalan keluar, supaya saya juga mendapatkan penghiburan dari Dia, ya kan? Bukan cuma duduk diam dan selesai, 1,5 jam selesai pulang, tidak. Ya. Apa yang kita dapat? Saya kenal Dia. Apa yang mau Tuhan kasih, ya kan? Kalau cuma sekedar duduk sama aja, ya kan? Tapi kalau kita mendapatkan, kita kenal, ya Tuhan saya ini keadaannya lagi sakit gigi, saya percaya Tuhan sembuhkan kok. Datang ke sini, Tuhan memberi sesuatu. Taat loh, kenapa kamu gak taat? Nah, ya kan? Satu perintah kasih, mengasihi. Satu perintah mengampuni. Ya. Bagaimana kita mengampuni, bagaimana kita mengasihi, ya kan? Tuhan akan berikan melalui apa? Melalui semua yang Tuhan sediakan. Baik dari pujian, Tuhan akan berbicara. Gak mungkin Tuhan gak. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita yang tahu apa kebutuhan kita. Semuanya tidak ada yang tahu, ya kan? Tapi Tuhan kita tahu. Sehari ini 61. Wow, Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat, 62 Tuhan kirim. Ya kan? Hari-hari yang akan datang ini adalah hari-hari penuaian. Kalau kita taat masuk dalam menara doa, kita taat masuk dalam ibadah, gak keluar dari persekutuan. Kita cuma mau Tuhan, kami cuma rindu satu. Jiwa-jiwa ini mengenal Engkau, bukan tidak. Tempat ini penuh. Tempat ini penuh, 60 kali 2, 120 orang, ya kan? Tapi kalau kita nggak pernah taat, menara doa, ya jam segini, aduh. Ya. Bisa Jumat, aduh. Ya. Kenapa kita nggak masuk, kita cari Dia, ya kan? Jumat, emang kita sibuk semua. Usahakan sesibuk apapun juga, Tuhan tuh mau sesuatu dari kita. Kita duduk, kita cuma mendengar, ya. Kita cuma menikmati, ya. Tuhan tuh pasti kasih. Kasih sekecil apapun juga, ya. Ya, kemungkinan kita nggak menyadari, ya. Apa yang Tuhan kasih kita nggak sadar. Tapi coba kalau duduk diam renungkan. Oh ya Tuhan, kemarin tuh saya tuh capeknya setengah mati sampai kayaknya meretak badan ini. Kok Tuhan itu kasih sesuatu pujian, ya bagaikan Raja Wali. Oh ya Tuhan kasih kekuatan, kok Raja Wali naik, oh iya saya kuat banget. Pujian itu bisa berbicara. Saya mendapatkan banyak dari pujian. Kenapa? Bukan cuma khotbah, bukan. Pujian. Pujian itu bisa berbicara banyak Tuhan di dalamnya. Yang berikutnya adalah, nah Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak nuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu. Artinya, kalau kita tidak taat, ya kita nggak mengasihi, artinya nggak taat, ya kan? Karena apa yang Tuhan kasih di dalam
firman-Nya itu adalah sesuatu yang berguna bagi kita. Tidak ada satu firman yang tidak berguna. Tuhan bilang, kalau nggak mengasihi aku, bagaimana kamu bisa melakukannya? Ya. Firman Tuhan bilang, firman-Ku, perintah-perintahku, tidak ada yang susah. Semuanya bisa dijalankan. Tuhan tahu kekuatan kita. Kalau kita mendapatkan suatu masalah, suatu dalam bidang keuangan, dalam bidang kesehatan, ya Tuhan tahu batas kekuatan kita. Firman itu kan bilang perintah-perintahku tidak susah, ya kan? Berarti Tuhan itu tahu batas kemampuan kita. Gak mungkin Tuhan kasih yang lebih dari kita cuma 80 kemampuan, gak mungkin Tuhan kasih yang 100. Ya. Tuhan kasih sesuai. Pribadi lepas pribadi dari kita, Tuhan kasih tepat sesuai dan sesuai dan sesuai. Gak ada satupun yang lebih gitu ya. Karena kalau kelebihan kitanya yang gitu ya, dek sendiri gitu ya, gak kuat gitu. Sedangkan yang ngepas aja juga kita gak kuat gitu, ya kan. Malah kita banyak mengeluhnya daripada mengucap syukur ya. Tuhan kenapa ya ini bisa terjadi? Tuhan kenapa ya ini kok nimpa saya bukan nimpa Ono gitu ya. Nah itu yang Tuhan udah tahu kadar kita aja kita masih tetap banyak mengeluhnya. Oke. Nah yang berikutnya, ketaatan bukan hanya hari ini, besok tidak. Lusa iya, besoknya lagi enggak. Ketaatan terus dibangun hari lepas hari. Ya. Ketaatan dibangun lepas hari. Dengan apa? Bangkitkan. Ya. Dengan cara apa? Mendengar. Ya. Kita semua, pendengaran kita baik semua ya. Nggak mungkin ya. Pendengaran kita sempurna, Tuhan itu indah bagi kita semua. Persoalannya bagaimana kita mau mendengar. Mendengar apa? Yang sering banyak kita mau dengar itu, kebanyakan rata-rata biasanya itu yang ada di luaran. Ya, boleh sih dengar gosip, boleh kok. Aku bilang boleh kok gosip, tapi jangan masuk ke dalam gosip. Jangan masuk di dalamnya. Cuma dengar. Oh, seperti itu. Supaya nanti jangan dibilangnya kurang pergaulan, ya kan? Kita tahu segala sesuatu tapi kita tidak ada di dalamnya. Itu cuma satu pengetahuan, oh seperti ini gitu ya. Tapi yang harus kita dengar itu apa? 1 Samuel 15 ayat 22 bilang, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Artinya Tuhan minta kita membuka telinga. Membuka telinga, mendengarkan Dia. Karena di saat mendengarkan itu, 1, kita diajar untuk sabar. 2, kita diajar untuk peka. 3, kita tuh diajar untuk duduk diam di hadiratnya. Kita kan dengar, ya. Kalau cuma syukur dengar, ya udah dengar, tapi telinganya nggak terbuka, ya. Dan firman Tuhan juga berkata, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Artinya mendengar sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran akan bukan berita hari ini apa yang terjadi. Bukan berita apa yang terjadi hari ini. Tapi mendengarkan firman. Kenapa? Untuk taat gak mungkin kita bisa melakukannya tanpa tuntunan Tuhan. Karena kedagingan kita lebih dominan daripada roh kita. Ya. Daging kita itu terlalu kuat seperti tadi. Daging saya benar-benar kuat karena sakit. Ya saya pengennya ya saya yang didoakan, yang diperhatikan, yang disayang gitu loh. Ya kan? Itu daging saya gitu. Tapi taat itu kan kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya kan?
Berarti kan kedagingan kita inilah yang akan terus dikikis dan dikikis. Karena taat itu akan berbeda. Keinginan saya pasti semua kesukaan saya, kesenangan saya. Ya. Semuanya kehendak saya. Tapi taat itu kan saya harus mengikuti perintah. Perintah Tuhan adalah taat di dalam kita masuk dalam tuntunan Tuhan untuk mengikuti perintah-perintahnya. Kalau kita nggak pernah dengar, kita nggak tahu. Kita nggak pernah dengar, kita nggak tahu. Dan dengar bukan hanya cuma dengar-dengaran. Dengar, benar dengar. Itu. Cuma sekedar dengar, ya udah lewat. Masuk kiri, keluar kanan. Besok ditanya lupa semua. Jangan besok. Pulang dari sini lupa semua. Ya kan? Iya, cuma dengar. Ya, taat, dengar gitu. Terus sampai keluar, taat itu apa? Apa ya? Tadi ngomong apa ya? Aku juga nggak tahu. Soalnya apa? Pikiran melayang-layang. Untuk supaya kita bisa mendengar, kita membutuhkan satu pribadi, ya kan? Tuhan bilang kamu tidak akan yatim piatu. Ada satu pribadi yang menolong. Kita membutuhkan Roh Kudus di dalam. Dan Roh Kudus itu ada pada saat kita, Tuhan saya percaya Engkau, saya mengundang Engkau masuk, langsung Roh Kudus masuk dan berperan di dalamnya. Persoalannya Roh Kudusnya kagak pernah diajak ngomong. Nah, ya kan? Omong-omonganlah sama Roh Kudus. Roh Kudus aku mau ngerjakan ini, Roh Kudus aku mengerjakan ini. Dia akan aktif. Dia akan menuntun. Kenapa? Dia akan memberikan penjelasan melalui apa yang sudah kita dengar, melalui firman. Dia yang akan menuntun. Ya kan? Kedagingan kita yang lebih dominan akan dituntun setahap demi setahap. Itulah yang akan dimurnikan. Carang yang tidak berbuah Tuhan potong, selesai. Tapi carang yang akan bakal ada buah, Tuhan bersihkan supaya semakin banyak buahnya itu, ya kan? Makanya kenapa kita harus taat? Emang kedagingan kita yang nggak enak, emang kayak terpenjara. Tetapi dengan itu kita mendapatkan perkenanan, dimurnikan. Jangan mengeluh, ya. Jangan mengeluh di saat kita sedang Tuhan murnikan. Tutup. Abraham, minggu lalu ceritakan Abraham. Saya selalu bilang, Bapak Abraham ini super dan super duper banget, ya kan? Masa tuanya dia baru punya anak. Di saat sudah dapat anak, Tuhan bilang to the point. Kalau nggak to the point nggak apa-apa. To the point. Abraham, bawa Ishak persembahkan. Cek. Apa yang akan Anda lakukan jika hari ini Tuhan bilang, Yulita persembahkan. Aku bilang pasti, Pak, jangan deh Pak. Soalnya aku dapatnya juga susah Pak, ya kan? Tapi Abraham enggak. Aku kalau merenungkan Abraham itu, sedikit saja iman dia bisa kita dapatkan. Wah, kita pun menjadi super duper, ya kan? Karena ketaatannya, dia benar-benar. Karena kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia tahu pada saat dia akan mempersembahkan, dia yakin dan percaya Tuhan sediakan. Tapi bentuknya dia tidak tahu. Kapan dia tidak tahu. Tapi saya percaya dia tahu Tuhan pasti menyediakan. Bentuknya apa tidak tahu dan kapan itu adanya juga tidak tahu. Kalau tahu enak kan, dipersembahkan, lihat ke belakang, loh di sana udah ada kok. Ya kan? Tidak. Ketaatan diuji di saat kita mendapatkan permasalahan. Ketaatan akan diuji pada saat kita mendapat tantangan. Ketaatan akan diuji pada saat kita harus memilih. Itulah ketaatan. Kalau kita mengasihi, kita mengenal Tuhan dan kita benar-benar ada waktu untuk diam di kaki Tuhan, kita bisa menangkap. Abraham di Alkitab kan tidak diceritakan Abraham tahu Tuhan itu akan menyediakan. Tidak. Tetapi saya yakin, sangat yakin, percaya. Kenapa? Dia kenal banget. Kalau nggak kenal ngapain dia pergi ngikutin Tuhan. Tuhan bilang, Abraham yuk pergi ke sana ya. Alamatnya kagak tahu, di mana kagak tahu. Tapi dia ikut. Karena dia tahu dan dia kenal bahwa kalau Tuhan yang menyuruh,
pasti penyediaannya itu pasti ada dan ada dan ada. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan dia, hanya comot dan selesai. Tuhan comot dan dia akan memenuhkan setiap apa yang dibutuhkan oleh dia. Demikian juga kita, apa yang saat Tuhan ambil kita, Tuhan minta kita taat dan kita lihat pemenuhan itu terlihat. Contoh yang gak usah susah, Bapak Ibu Gembala kita dari Indonesia dikirim ke sini. Saya kalau merenungkan itu, oh Tuhan dahsyat. Ya, saya ikut dengan Bapak Ibu Gembala 99 2 tahun udah gitu menghilanglah dari peredaran aku ini. Iya. Dan kembali lagi dalam jalur yang benar 2016 tepat Paskah yang akan minggu depan itu. Saya tepat pada hari itu kembali lagi berada di dalam jalurnya Tuhan, ya kan? Dia begitu taatnya ngikutin Tuhan, ya kan? Pemenuhannya ada. Walaupun tantangannya banyak, super banyak. Saya percaya nggak kecil, super banyak tantangannya. Tapi di Bapak dan Ibu Gembala kita, dia melihat, dia mengenal Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia tahu apa yang akan Tuhan rencanakan bagi dia. Dan mereka tahu pemenuhan itu tidak cuma sekecil apapun, pemenuhannya tepat bahkan bisa berlebih, ya kan? Nyatanya kita anak-anak rohaninya, ya kan? Yang Tuhan kirim, yang Tuhan bawa untuk bersama-sama di tempat ini. Untuk apa? Satu tujuan, untuk supaya orang-orang bertemu dengan Tuhan dan supaya orang-orang percaya pada Tuhan. Tahun 2021, yel-yel kita adalah TAA. Dibalikin lagi, TAAT, taat. Apa? Itu sih udah tahu, soalnya tadi pagi aku kasih tahu. Iya, tuntaskan amanat agung. Kita pun taat untuk apa tujuan? Untuk menuntaskan amanat agung juga bagi diri sendiri dan bagi orang. Tolong dikeluarkan Matius 5 ayat 16. Bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang juga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Taat kita akan menghasilkan sesuatu dampak bahwa kita yang menjadi terang itu akan bercahaya. Kenapa? Karena kita sudah taat kepada Tuhan. Di mana Tuhan memerintahkan apapun juga kita taat, ya. Sehingga apa yang ada dalam diri kita itu akan bercahaya, akan keluar di depan orang-orang itu, ya kan? Orang bisa melihat kita karena apa? Karena perbuatan kita, karena ketaatan kita mengikuti Kristus, karena ketaatan kita mengikuti tuntunan Tuhan, ya. Jadi orang tuh, oh ya, kok beda sekali ya? Secara radikal artinya kan ada satu perubahan. Kok beda sekali ya Anda dulu dan sekarang? Ada siapa di balik itu? Oh, saya punya Yesus. Saya punya Tuhan. Kenapa? Apapun yang terjadi Tuhan ada di hidupku. Apapun yang terjadi Tuhan yang mengerjakan. Jadi ada satu perubahan dari A menjadi B karena ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja. Dan hasilnya cahayanya kan kelihatan, ya. Secara saya berpikir ya, perhatikan kiri kanan. Kalau orang taat kepada Tuhan, ya, itu cahayanya akan keluar selalu berseri-seri, ya kan? Dan dari dalam juga tampak muda kok, benar nggak? Iya, nggak mungkin tua, cepat karena dari dalam keluar. Taat itu dia mengerjakan loh. Bukannya diam, dia mengerjakan, akhirnya mengeluarkan dari dalam, ya, bukan yang dari luar. Kalau hari ini taat, ya besoknya enggak, ya besoknya lagi enggak, nanti ketemu hari Sabtu lagi taat, ya tidak akan jadi bercahaya dan orang tidak akan melihat itu semua, ya kan? Itulah dampak dari taat. Kamu terang dunia, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan baik. Dan dengan satu tujuan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, di saat kita taat pada tuntunan Tuhan secara radikal, itu cuma ada satu, untuk memuliakan nama Bapa. Amin. Tidak ada yang lain. Kenapa? Orang akan melihat itu semua.
memuliakan nama Tuhan. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Menyediakan apa? Segala kebutuhan kita. Ya. Kesembuhan, jalan keluar, penghiburan, keuangan pun Tuhan sediakan kok. Ya kan? Keuangan pun Tuhan sediakan asal taat. Taat dalam apa? Taat dalam memberi. Jangan memberi, Tuhan besok saya beri 1, besok 2 ya kembali. Itu gak taat, itu gak tulus. Itu gak taat, gak tulus. Ya. Memberi, ya. Keuangan Tuhan pasti penuhkan, bukan yang enggak. Tapi dari dalam kita memberi karena kita bukan meminta. Tetapi mengasihi dia karena dia sudah memberi dulu. Kalau dia nggak beri, nggak mungkin kita hari ini punya duit untuk beri, ya kan? Bagaimana kita semua bisa beri kalau bukan Tuhan yang beri? Emang melalui pekerjaan, melalui bos kita, ya. Tapi itu kan Tuhan yang beri juga, ya kan? Memang betul bukan Tuhan plung 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 gitu, bukan. Melalui Tuhan pakai alat mereka. Oleh sebab itu saat kita memberi dengan tulus, dengan mengasihi. Tuhan aku memberi karena aku mengenal Engkau. Tuhan aku memberi karena aku mengasihi Engkau. Tuhan aku memberikan ini bukan karena apa-apa. Karena Tuhan yang sudah sediakan bagi aku. Tuhan kita baik, gak mungkin. Oh ini jangan, ini iya. Enggak. Tuhan akan kembalikan dan dikembalikan. Keuangan kita. Tuhan tidak mau anak-anaknya itu pas-pasan. Tuhan mau anak-anaknya itu berlebih karena Tuhan kita itu di surga penyediaannya super banyak. Amin. Oleh sebab itu, yuk taat. Taat dalam memberi, ya, perpuluhan, memberi persembahan, jangan karena paksaan. Taat dalam memberi waktu, ya. Di hari libur, di hari Sabtu, jangan pedit, ya. Kita beri pada Tuhan untuk apa? Untuk supaya kita juga diisi dan supaya kita juga terus diperbaharui. Ya. Dalam persekutuan, dalam hubungan kita dengan teman, dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita akan diisi dan diisi. Dan semakin diisi kita akan semakin mengenal Dia, mengasihi Dia. Sehingga apa? Sehingga nanti akhirnya kita akan berjalan dalam ketaatan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Yes, amin. Siang hari ini, yuk siapa yang belum bertaat, cepat-cepat bertobat. Ya, cepat-cepat Tuhan minta ampun, Tuhan aku mau taat mulai hari ini untuk mengikuti perintah Tuhan. Karena berkat Tuhan tidak pernah berkurang. Berkat Tuhan akan berlebih dan berlebih di saat kita taat. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Itulah yang harus kita ambil. Mencari Tuhan terlebih dahulu. Ya. Jangan keluar dari persekutuan. Di dalam persekutuan kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Walaupun kita nggak sadar. Tapi itu yang kita butuhkan. Amin. Ya. Mau taat? Kayaknya nggak taat deh. Ya, yang taat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita taat itu bukan cuma karena paksaan. Kita taat itu keluar dari dalam. Karena kita mengasihi dan mau mengenal Dia. Kita taat di tengah-tengah badai. Apapun alasannya, ya, kita masih tetap mau mencintai Tuhan. Karena di dalam ketaatan kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan itu tidak pernah berakhir. Dia akan terus memberi dan memberi dan memberi. Mujizat Tuhan adalah satu pengalaman pribadi kita dengan Tuhan.